Sore Yai. Oh sore ya, pada sore hari ini. Oke, siap. Oke, pada sore hari ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Artinya dengan gatek nih maksud saya. Memang semua juga jadi gatek nih. Aduh. Yaudah lah kurang lapor kok ya. Semoga pertemuan kita membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sejatinya sore hari ini kita memberikan sosial edukasi tentang quantum massage terapi ya. Ya walaupun mungkin pembelajaran kita tidak bisa maksimal karena sifatnya kopdar ya, supaya sesuai dengan tema yang kita lihatkan di awal. Setidaknya kita tahu apa sih quantum massage terapi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jombang ini Pak Nanan nih, Masya Allah. Monggo beda karir Pak Nanan. Waalaikumsalam. Nganjuk ini berarti lumayan di tengah-tengah berarti ya? Oh iya, Masya Allah. Monggo. Ya, nah. Oh, langsung sini. Masya Allah, alhamdulillah. Setuju ya Pak gitu. Masya Allah. Setidaknya kita mengenal apa quantum massage therapy atau yang disingkat QMT itu. Terus intinya itu gimana? Setelah kita tahu pengertiannya, kita tahu intinya. Teknik itu belakangan. Kalau kita itu pingin gawe omah, mestinya kan kita tahu dulu rumah seperti apa yang kita inginkan. Gitu nih, rumah seperti apa yang kita inginkan, rumah ini tujuannya untuk apa? Karena mau membuat sebuah bangunan, itu tujuannya dulu apa bentuknya dulu? Tujuannya dulu kan? Kalau dengan bangun bentuknya dulu, ternyata nanti di tengah jalan tujuannya berbeda, gak bisa jadi fungsional kan? Mesti zaman mau membuat sebuah bangunan itu mesti punya tujuan dulu. Tujuannya itu apa sih? Apakah sebuah bangunan ini mau saya gunakan untuk berdagang, berjualan? Kalau mau digunakan untuk berdagang, berjualan itu berjualannya jenis apa? Apa untuk warung, rumah makan, lontong, bakso, ya macam-macam. Atau elektronik, setting tempatnya kan pasti berbeda. Begitu juga dalam sebuah konsep, kita itu mesti menetapkan tujuannya dulu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita menetapkan tujuannya. Gitu kan? Bahkan nama QMT sendiri itu muncul setelah materinya saya susun. Ini penanya kayak jeneng opo sih? Ya, kalau jenengan itu dua anak, itu jenengnya di sini apa anaknya di sini? Nah kita bisa apa seperti itu? Mau harus dua acara terpilih tak kasih namanya begitu lahir gak sesuai. Ya, mungkin nama yang disediakan cowok, ternyata yang lahir cewek. Bahkan kalau orang Jawa itu pamali ya, pantangan kan menyiapkan nama terlebih dulu kan. Kalau orang Jawa itu pantangan. Nah, sudah disiapkan namanya cowok, ternyata yang lahir cewek. Sudah disiapkan namanya cewek, ternyata yang lahir cowok. Giliran pas namanya cewek, yang disiapkan namanya cewek, yang lahir cewek. Tapi wajahnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa lebih ganteng, bisa lebih cantik, bisa lebih bagus ya, atau bisa sebaliknya. Akhirnya terjadi perubahan nama disesuaikan dengan. Ini kita punya tujuan dulu. Nah, termasuk QMT ini punya nama quantum massage therapy ini. Dia punya tujuan dulu. Tujuannya adalah bagaimana kita dapat memberikan layanan terapi. Terapi itu sesuatu kegiatan penyembuhan yang rutin dan kontinu, tidak segmentari. Segmentari itu berarti sesaat saja, sekali selesai. Kalau sekali selesai itu biasanya perdukunan atau paranormal saya ya beberapa sesi. Ngalah-ngalah perdukunan paranormal. Namanya terapi itu berarti suatu tindakan yang sifatnya rutin dilakukan secara rutin. Jadi kalau kita belajar seni melakukan healing yang sifatnya terapi, kita siap melakukan
kegiatan itu secara rutin. Kita belajar terapi, tapi pinginnya sekali pasien datang kita sembuh selesai sekali, itu berarti bukan terapi. Itu lebih ke arah perkebunan, paranormalan ya. Seperti itu. Ya. Jadi yang namanya terapi itu suatu tindakan yang sifatnya rutin. Minimal ya 2 atau 3 kali kunjungan, 3 kali treatment. Sebab permasalahan manusia itu kompleks sekali. Yang kelihatan sakit fisiknya ternyata setelah diteliti bukan fisiknya yang sakit, ternyata mentalnya. Yang juga mentalnya setelah diteliti ternyata hatinya. Terus hati sing sakit repot teman-teman. Ya, kalau yang sakit itu hati susah sekali penyembuhannya. Kenapa? Gak ada yang tahu. Sebab kalau hatinya sakit dibedel orang sing roh rupane hati kaya apa gak. Secara fisik gak ada bentuknya hati. Hati yang kita maksud ya yang bisa sakit hatiku gitu. Dibedel itu dibedah gak ada. Sakit jantung dibedel ada enggak? Liver ada enggak? Paru-paru ada enggak? Gampang mewujudnya benda fisiknya. Tapi kalau sakit hatiku, bedel orang wujudnya. Ya kan? Gak ada. Bentuk hati itu gak ada. Gak ada yang tahu. Hati maksudnya konteksnya hati perasaan ya, bukan hati secara fisik ya. Kalau yang sakit hatinya susah sekali keluar karena wujudnya tidak kelihatan. Jadi kita harus tahu dulu tujuan. Nah, termasuk QMT ini sudah jelas sih namanya quantum massage terapi. Massage itu artinya apa? Pijat. Ya, jadi kita membekali teman-teman ini memang ini adalah satu kegiatan edukasi yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat terbawa tanpa butuh pengetahuan skill yang aneh-aneh. Walaupun dibekali juga dengan pengetahuan, tapi bekal pengetahuan di dalam keilmuan KFD itu sifatnya itu teori. Teori ini disiapkan gugawin jagani ketika jenengan mendapatkan pertanyaan dari kalian jenengan. Kok iso ngene piye sama duwe jawaban? Kok iso ngene piye sama duwe jawab? Tapi sebetulnya ini enggak penting. Enggak begitu pentingnya adalah untuk nyiapke ketika ada orang yang bertanya itu saja. Beda dengan hipnosis, hipnoterapi, sama mau harus benar-benar ngerti teorinya. Karena kalau nggak tahu teorinya, sama nggak bisa praktek dengan bagus. Harus paham benar teorinya, harus paham benar trik-triknya. Nah, kalau GMT itu enggak. GMT itu ibaratnya terus diganti manual ya, terus tutup, kalau usah buka. Terus sinau ning omah, gitu kan ya. Soalnya kok ini gugu jagani kok ana mesti kok. Nah, orang seperti kok, wes selalu berarti nggak usah dipelajari, langsung aplikasikan. Karena tujuannya memang supaya keilmuan ini bisa nyebar ke semua lapisan masyarakat, sehingga masing-masing rumah itu minimal bisa memberikan terapi untuk keluarganya. Pertolongan pertama ketika ada anggota keluarganya yang mengalami masalah. Dan uniknya di KMT ini tidak hanya masalah fisik, tetapi juga masalah-masalah yang sifatnya mental dan psikologi. Kelihatannya sepele sekali, tapi namanya terapi harus rutin. Asal rutin pasti berhasil. Saya jamin pasti ya. Saya jamin pasti. Dari gelem rutin atau kenapa kok saya beri jaminan pasti? Karena tubuh dan jiwa manusia itu cerdas. Tubuh dan jiwa manusia itu cerdas. Itu yang pertama. Semua bentuk penyembuhan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Dokter membantu dengan penyembuhan ala kedokteran ya, dukun bantu dengan cuma jamu mantra, ya. Terus apa lagi? Kerja dengan doa ya, terus tabib dengan herbal. Sifatnya dari sisi eksternal kita, dari luar kita itu sifatnya hanya membantu. Semua bentuk penyembuhan, baik itu fisik, mental, emosi, spiritual, sosial, termasuk finansial,
Finansial itu uripe poso ora sugih ya. Sugih iku relatif ya. Ora seneng-seneng. Ora padang-padang rezekine. Itu ya juga sebetulnya penyebabnya ada di dalam diri kita sendiri. Diri bahagia. Itu dari diri kita sendiri. Apalagi yang namanya sakit hati itu dari diri sendiri. Yang tahu masalah persisnya adalah dirinya sendiri. Nah, di keilmuan KMT itu kuantumnya ini untuk penyembuhan yang sifatnya ruhania itu sing ora ketok secara fisik, mental ketok ora, emosi, jiwaan, ya kelihatan kan? Itu pakai kuantumnya, masasnya, pijet-pijetnya. Ini untuk yang sifatnya fisik. Terapi berarti sifatnya harus rutin. Mau terapi jiwa, mau terapi fisik harus rutin. Harus apa? Ini rutin. Masisnya simpel sekali. Secara terapi pijat itu simpel sama, tidak perlu tahu cara pijat, nggak perlu. Kalau harus tahu cara pijat, tidak kuantum lagi namanya. Ya lah. Sama tidak perlu paham betul tentang dunia psikologi. Kalau tahu benar tentang dunia psikologi, bukan kuantum lagi namanya. Sama tahu nggak apa itu kuantum? Kalau dulu kita sekolah, ya tahu. Ini disebut, coba bisa tapi mas. Ini disebut benda. Benda itu adalah tersusun dari benda atau materi tersusun dari molekul. Sebelum jadi molekul, dia adalah unsur ya, unsurnya apa? Namanya atom. Ya, atom ada sub-subnya, elektron, neutron, ya. Nah, ini yang disebut kuantum itu sebelum sesuatu itu mewujud ke dalam bentuk elektron, neutron. Sebelum itu. Pak, jadi ini dulunya ada atau tidak ada? Dia berupa getaran kuantum. Kuantumnya mungkin ada di pikiran jaringan orang Indonesia dan di pikiran orang apa piye sih caranya berhubungan zaman saiki iki aneh-aneh belajar telepati jarak jauh belajar menekung nenggil kali atau komunikasi. Ya toh? Mbok yane piye carane? Akhire Allah menurunkan ilham-ilhamnya, ilmu pengetahuan sing disunah ilmu pengetahuan setelah sekian tahun lamanya, ratusan tahun bahkan ya wujud. Jadi pergerakan atom di mana bayangan orang Nasr bisa berkomunikasi tanpa dibatas oleh jarak dan ruang dan waktu itu mewujudnya setelah sekian ratus tahun kemudian. Tadinya hanya berupa bayangan, keinginan, harapan, seandainya andai kata. Itu seandainya harapan, keinginan, itu atom itu masih berupa getaran-getaran. Belum mewujud menjadi sebuah partikel. Kalau benda sudah jelas ya, partikel. Belum jadi sebuah partikel atom. Partikel atom itu nek bahasa Quran itu ya apa itu zarah, biji sawi gitu kan ya. Itu atom, partikel terkecil yang bisa dilihat oleh itu pun oleh mikros. Nah itu sebelum menjadi partikel itu namanya getaran-getaran. Nek cara Pak Jamil itu ngaji tasawuf, yo apa kuwi jenenge? Oh kan, nah apa itu? Ini mau kelingan, barang ngarep tak omongke kok lali, wong nang ora wis diomongi kok piye gitu. Monggo, masyaallah dari Kediri teko meneh. Masyaallah. Ya, Ki Rahmat Hadi. Sudah keris ini masyaallah. Masyaallah. Ini budayawan, ya kan? Terapis juga, pengusaha muda juga. Sayangnya kok istri bojo. Masya Allah. Aku tekan di mau partikel ya. Ya. Nah, ketika ya pengajian tasawuf itu, Gusti Allah itu kepingin Gusti Allah itu kepingin gawe makhluk. Tapi keinginan sendiri Allah kan bukan kepingin dia makhluk. Keinginan utamanya Allah yang pertama-tama itu apa sih?
aku ini pangeran. Terus ya apa gunane orang-orang sing ngerteni aku pangeran? Aslinya awalnya kan itu. Iya, ini jenenge alam apa ahadiyah ya. Alam ahadiyah. Sebelum alam wahdah terus wahidiyah itu. Nah, alam atsam itulah terus mulai membentuk partikel, terus mulai terjadi bentuk atomisme, itu alam atsam lah. Iki si kuantum ini isi di alam arwah ini. Alam arwah. Atom ini alam arwah. Sebelum atom itu bentuknya kuanta-kuanta, nah ini disebut alam apa? Wahidiyah. Kan ahadiyah, wahdat, wahidiyah. Ini terkoneksi, makanya dalam dunia energi itu kan we-nya universe, kita semua itu saling terhubung. Itu sebetulnya mengingatkan kita akan asal usul kita dari gelombang elektromagnetik ketika masih di level kuantum, sebelum kuantum masih di level kuanta. Ini kita menyatu semuanya, terkoneksi satu sama lain. Kalau dalam bahasa tauhidnya wahid. Kalau ahadiyat wahdan itu wis golek Gusti Allah wis ora iso jangkau. Ini wahidiyat itu berarti kita semua itu terkoneksi satu sama lain. Gak terpisah. Apa yang ada di pikiran jenengan sebetulnya ada juga di pikiran saya. Iki orang dibatasi kacau bisa. Makanya Gusti Allah dibatasi dengan jisim ini supaya orang tabrakan. Orang-orang gue kacau, orang itu terapkan yang alam loh. Nah, kuantum itu seperti itu. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, gampangnya kuantum itu sebelum menjadi materi itu masih berupa getaran, vibra. Kalau diasosiasikan ke dalam diri manusia, itu berarti levelnya level perasaan, emosi, li, imaji, visuali, nah itu kuantum. Jadi jenengan ingin mijet cukup bayangnya baik, kalau bisa bayangnya wongnya dimijet terus waras. Lu memang ngomong itu. Iya. Karena jenengan itu kok kan praktek akan lami intisari dari KMT sendiri lu. Sebetulnya dikasih bekal IFT, dikasih bekal self, dikasih bekal unit, dikasih bekal keranian. Itu kan gue bantu jenengan. Sing ora paham tekan kene. Tapi sing wis paham tekan kene orang gue iku. Paham ora? Kan wong naware kan beda-beda ya. Misal kayak jenengan tuh, Mas, Rene, Mas Uci. Mama nih maju. Masa bisa kudu dikirim tok? Sehat ya, biar sehat ya. Orang sih tau amplop sampean. Oh, pada dimenene ora amplop wis sithik kok. Dadak aku action ning kira-kira setengah jam, sak jam kan gitu kan ya. Iya tuh. Lah nek koyo aku iki misalkan wis terkenal ustaz, salah undang ya. Ya, ayo. Mosok yo arep pijet ya sing dipijet kulite dhewe apa jamaah dhewe kan saru kan ya. Jadi sebetulnya saya tuh nggak mengajarkan orang berpijet ponakan saya itu sampai mulai-mulai pas jagong titik koi uang. Jadi kan pudi, kalau jadi serama, jadi pudi, kercok. Kalian ini kok, Pak Sotik sing tempat pijet ini kok, murih kok, suka pijet dong Pak. Iya. Karena banyak yang datang ke kita tuh, Pak aku sih gila sore jalan. Terus stroke berapa tahun, saraf kejepit sini harus dioperasi. Banyak sekali seperti itu. Terus mari, ya negara ya nek kaya tak demok gini kan ya. Soalnya nek gak ngono wong Jawa gak marem. Wah, saat modelnya nek nggonku ora amplop. Jawa gawan, gulung teh rokok itu ora kurang. Kopi itu saya tahu berbaju jadi kopi ini masih harus padahal mau bokong, makanya kopi dan lo ngapain bisa kalah sama saya kayu. Insya Allah.
Itu. Jadi gak perlu sebetulnya yang seperti itu. Dikai pelajaran seperti itu kanggo mendasari pengelolaan Pancasila nangare kudu tekan kene. Terus supaya ketok syariat. Syariat yo mijet. Terus kayak teori. Suatu saat ono sing tekok geni saja. Soalnya bener ora dianggap kesaktian. Gen ora dianggap sihir. Kalau ndak amal syariat kowe tok ngono pada asli gak ngomong. Kalau jenengan menitik beratkan KMT itu pada Yumeho-nya, oh itu berarti sudah basicnya dapat, kuantumnya nggak dapat. Begitu. Paham ya? Nah makanya biasanya saya menyarankan teman-teman itu buka plan itu loh, terapi pijat mental, kamu mulai bisa. Loh, mungkin berpijak mental. Pijat mental. Coba lengkapan bikin gitu. Apa yang cuma halusinasi, ya karena ini tadi asumsinya kan begini ya. All of healing is self healing. Semua penyembuhan itu kan sebetulnya dimulai dari dalam diri. Orang sakit secara fisik itu pasti mentalnya sakit. Kok iso? Kalau mentalnya nggak sakit, dia nggak bakal sakit. Karena ketekanan manusia sesungguhnya itu di mentalnya dia juga. Mental ini kan unsur kejiwaan yang bisa kita pahami. Nah awal dari mulai itu amaroe, supiae, pawamae, mutmainae, berapa tambah waktu konanya, sisa. Makanya secara global disebut mental gitu. Mentalnya pasti bermasalah. Asal mentalnya bisa kita luruskan, bisa kita kuatkan, kita bisa benahi, pendek kata bisa kita sehatkan. Urusan benaknya fisik itu enteng. Mergo ketok barang ketok fisik itu. Sama ora iso, ayo boleh dokter. Tapi nek mental itu dibenerke, lha kok entekne sawah dari rumah atau di dokteran. Lha kok nganti terjadi apa namanya? Rusak organ karena terlalu banyak konsumsi. Kayak herbal iki, kayak jari kurung dilakoni, kurung kene paco wae kan ya. Padahal kalau sifatnya panas, lembab, dingin, itu kan ada sifatnya. Podo-podo ginjal misalkan Mas Muji sifatnya dia cenderung lembab sehingga dingin ini orang podo ya balik orang pun angger waktu dibeli wape kayak dibeli kan ya si waras sih modal ya kan kenapa nggak sama unsur tubuh nggak sama ya toh tapi agar mentalnya bener gesek nanti minimal kecerdasan pikiran bawah sadarnya atau kecerdasan batinnya dia, kecerdasan jiwanya dia, kecerdasan mentalnya dia, kecerdasan guru sejatinya, nafsunya itu akan menuntun dia pada penyembuhan secara fisik yang pas. Paham betul? Sampai di sini paham ya? Cara berobat itu dilarang ke dokter yang tepat. Cara menjual herbal instingnya, kalorinya itu yo tepat. Entah itu wujudnya nanti lewat mimpi, entah itu petunjuk. Ini kan petunjuk dari Hegel Self. Nek bahasa proses namanya Hegel Self. Hegel Self itu diri sejati. Diri sejati itu duduk orang, duduk setan. Itu sebenarnya diri kita sendiri. Mungkin kalau dalam tradisi yang lebih dekat dengan diri sejati itu ya nafsul mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnahnya itu memberi pengetahuan lewat gambaran berupa mimpi. Entah ketemu baik, entah ketemu sopo, niku dikei tuduh. Sampeyan rono, apa sampeyan ngombe iki, sampeyan ngene diparingi waras. Itu nanti kecerdasan tubuhnya yang akan menuntun dia pada penyembuhan secara fisik. Itu penitik beratan daripada waktu masuk terapi itu. Yang bermasalah sebetulnya kebanyakan orang itu bukan fisiknya, tetapi mentalnya. Pokoknya utang, pundaknya gampang ngomong, orang kesel.
Wah, bos kayak pusing kayak sakit badan semua. Lah sama kok barang coba berat. Boten kayak kok panas sate-sate. Nongkrong lagi oke ya. Kenapa? Karena otak kita mengasosiasikan hutang itu sebagai sebuah beban. Sementara kecerdasan tubuh mengasosiasikan beban itu dengan pundak. Sering pegel lagi wong bukan masalah pundak ini sering pakai. Orang kudu kesel awake ngambung gawe macul dari kesel. Nek sehariannya macul kerja-kerja berat iku mau pegel-pegel kan wajar. Ya iki gak Jadi sampean kanggo ono tamu, yo ono tamu. Awake wong sering kesel, sering keju, sering melinung, tapi secara sehari-hari sampean nonton enggak begitu membutuhkan gerak fisik yang berat, wis gendang mesti. Mental. Nek kira-kira wong segera diutang, layune ning keluar, kira-kira keluargane penak mungkin ning nggon anak. Kira-kira keluargane terus mungkin karo para tuwa. Kira-kira karo para tuwa niku padang berarti karo tangga wis puter. Tapi kok sampeyan ngeri sopo niku nonton digelo sampe sepi iso nebak pikirane wong. Padahal enggak logikanya seperti itu. Gitu nggih? Kok sering mumet. Nah, kok mumet periksa ke dokter. Mumet di darah piro? Darah 130 ya. Lho kok iso kan 130? Apa barang pantangan misalkan kalau darah tubuh tinggi terus minum atau makan atau mengkonsumsi sesuatu yang memicu darahnya tinggi misalnya kayak daging mendol misalkan. Wah, kiai. Lho kok iso? Kok darah itu kayak ngono. Apa lagi ono masalah sing berat? Gitu masih lain. Wong darah tinggi itu kan kaitannya kalau pacu jantung lho nggih. Nah, pacu jantung itu kan cuma sebabnya orang sebab fisik ya sebab metafisik. Metafisik itu bukan istilah ya. Metafisik itu ya itu tadi kuantum itu, perasaan termasuk mental. Sehingga jantungnya tak kencang. Akhirnya darah tinggi. Nek jantungnya lemah, darah rendah. Kan kok iso darah tinggi? Yo kok nek ora mergo panganan, berarti mergo kebiasaan pola hidup misalkan opo bar kerja keras, opo bar begadang, opo bar nopo kan gitu. Saya kira orang cah SMA, SMP, STM, mau kan darah tinggi, kira-kira nopo. Ya orang putus cinta. Yo konten harus ngadepi ujian nasi. Logikanya kan belum waktunya lah cah sama ngomong duit darah. Belum waktunya. Cara ono yaitu kasus langka. Mungkin dari 100 orang mungkin hanya satu yang mengalami seperti itu. Ya, lebih banyak karena diculik tingkat stres yang tinggi. Ini kuantum masa terapi. Gampangan yang denganmu ini terapi pijat. Orang kudu pinter nih. Itu hanya sangu cara kasar supaya jenengan itu duwe keterampilan sing iso dimintai pertanggungjawaban cara ana wong teko cara kasar ya syariat tapi sing laku ora iku tetep sing laku iku apa kuantum jenengan kuantum ini kalau kita lihat di kajian fisika kuantum sifat daripada kuantum itu ngikuti pikiran jenengan. Ngikuti pikiran. Kalau ngikuti emosi perasaan jenengan. Jadi yang jenengan ini walaupun dom diri di kowe ini, tapi kini sama main. Emosi sama main, perasaan sama main, mental sama main. Main apa? Noto. Siklain. Makanya nek pijet kuantum sing asli ya, kalau yang meneliti gerakan perdebatan cuma set itu terjadi proses matching mirror ini, merekam data. Terus sebul tok ben ketok ono syariat ben ketok sepi. Oh, badhe kita akan goleki. Wah, mari ora tok. Saiki wis ketok, oh sing loro kene. Tapi iki wis dandani sik mentale, tapi kuene mentale ora dandani yo. Bener.
Paham ya? Makanya terkenal kadang kelihatan sakti ngono ya ngono iku. Mergo prosesnya gak terlihat. Nek gur kosong-kosong totok bekam apa totok to nggih kan diajari iki toko kranial gitu nggih. Terus diajari juga yumiru gitu. Tapi ngomong rono mari, rono mari, rono mari, rono ora. Padahal padha wae kan iki. Padha wae kan iki. Sama nek kamar sedangkan ginjalnya yang mau stroke, liver ya, tok yumeho, terus ngono iku lah. Wong iku syariate ngono. Tapi ono sing mulai awake tambah ora, sing terus enteng, sing terus sigra, ono sing semangat, ono sing mati. Ono sing beberes mati. Tapi ya. Terkena malaikat pencabut nyawa. Perukiah pencabut nyawa gitu. Masya Allah. Sing bedanya itu mau seseorang itu seberapa dalam dia bisa masuk ke level kuantumnya. Asal dia bisa masuk ke level kuantum yang dalam, yo opo aja meneh kok wis pijet ngene iki saringan ya. Wong ora ngono wae iso. Paham ya? Jadi pijet kuantum iki yo pijet mental atau kuantum segala yo iku tok asline. Gak perlu ono latihan apa sih. Gak perlu ono teori apa sih. Cuma nek ngono tok asane bingung kok mulai. Ngerti ngako bagi wong modele ngono kuwi lah. Dikira belajar perdukunan ini wis ada di ngono. Padahal wis bisa kabeh jadi kan. Iya, bisa. Los, nek main kuantum itu mainnya los. Bebas berpikir, bebas bervisualisasi, bebas berimajinasi. Kuwi tapi sampai saya membatasi imajinasi sendirian, membatasi kreativitas pikiran sendirian. Level kuantum sendirian itu fluktuatif, ubah mudun, akhirnya tak sini semua. Los wae. Bismillah. Terima kasih bismillah. Allah la haula wala quwata illa bismillah. Paras. Los tapi ini main. Main sih paling gampang itu bayarnya awalnya wadah sama main. Mergo kuantum itu mewakili itu sebelum menjadi materi yang bisa dikenali oleh indera sebelum menjadi sesuatu materi yang sifatnya padat adalah cahaya. Jadi cahaya yang mau level kuantum sing paling kasar. Apa? Level kuantum sing paling kasar itu cahaya. Makanya sama jumbumun karo malaikat. Malaikat itu kadang yo padu dua ya. Ojo bae malaikat terus dengan wah terus sama mendewakan malaikat itu kler foto makhluk Gusti. Cara ning kuburan itu marah buka sampai di sini orang ngerti aku kiai jawab tekok ono barang ngono iki. Lho ibaratnya lama tenan nih. Wong padha-padha makhluk pangeran lho. Sampai niku ora digawe pangeran kuwasa lho ya. Ngerti lho ya kok tekok barang. Wonten kiai niku prosedural ya wis. Prosedural. Nar karo nur bedane apa? Angger nur kok malaikat, angger nar kok mlayu ning kon iblis. Ayo. Ngapa wae? Padha to nggih? Bisa salu to nggih? Bisa salu? Nur iki nganggone. Doman, kan iki nganggone tak. Gurupe padha. Ya guru mau bangun saya kan kalau apa jenenge ropa nasope kan beda-beda ya. Ropa beda, itu tergantung. Tapi asalnya kok nur karo nar padha. Makane nek biyen nang biyen alam kono iku iblis kon sujud iku masuk ke golongane kelompoke ler radio kaya kelompoke malah malaikat itu bedone sithik. Gur sak guru tok nek cara Arab kalau orang beda huruf. Gitu nih, bedanya huruf apa? Nah, bedanya huruf apa, huruf alif. Padahal wae mau karena huruf ilat, huruf tambahan lagi, huruf asli lagi, gitu lagi. Justru yang spesial itu manusia.
spesial banget. Spesial sekali menungso. Makanya menungso itu runtutane setelah alam apa niku wau, alam arwah ya. Terus kemudian alam bar alam terus apa? Alam insan. Insan kan guys lahir ceprol micin sempurna. Iki asline pergerakan dari niat keretek sampai wujud menjadi materi. Pergerakan dari keretek terus dari kuanta, kuanta dari kuantum, kuantum dari atom, atom dari molekul, molekul dari bleger wujudnya menungso. Jadi kalau beda nih asalnya ruh kalau asalnya jasad beda, biarnya kok dong. Sing jadi jasad ya asalnya saka nur. Sing jadi roh ya asalnya saka nur. Langsung betul. Makanya disebut wahid dia, isi nyampur jadi si jasad karo roh ya ora beda. Nah ini pengetahuan ini kudu dingerti ketika kita nyentuh jasad kan nyentuh ruh, nyentuh roh kan nyentuh jasad, wong nyampur jadi siji. Justru jadi menungso makan disebut sempurna. Iki yo jasad yo ono, ruhi yo ono, ora terpisah. Makanya sempurna wis sempurna. Pergerakan materi sudah betul-betul sempurna. Wujud kersane Gusti, wujud irodane Gusti, sing paling apik, sing paling bagus, sing paling mulya, sampai dipamerke lho karo bangsa malaikat. Sampai dipamerke menungso itu. Saking banggane Gusti Allah iso gawe makhluk sing luar biasa. Jenenge menungso. Luar biasa. Jadi kuluan panjenengan makhluk kebanggaane Gusti. Ojo ngisi-ngisi pangeran makan ya. Ojo sampai ngisi-ngisi mesti pasti pamerke ngisi-ngisi nah tuh. Oke, sampai pergi ya. Pijet terapi pijet orang mental orang mental. Kapan mental orang jadi yo mental jadi teknik-teknik terapan, teknik-teknik yang diajarkan pada nantinya itu hanya sebagai bekal saja supaya kita pulang dari pelatihan itu orang koyo tangan kosong. Tapi cara umum iso mainin vibrasi kuantum secara fisiknya wis mlaku. Tapi itu dudu inti. Sing intine kuantum ya sama harus main vibrasi kuantum. Sampai di sini paham kita nih? Jadi umum saya di Koga perlu latihan pijet-pijetan umpama nih. Terus sebenarnya kan Iki Pak Nanang nguathuk. Iki agar sampean ojo ngawur. Mijete yo ojo ngawur. Wong sampean maini rasa yo ojo ngawur. Tempelnya ini kecerdasan tubuhnya dia dan kecerdasan tubuh kita terhubung terkoneksi. Rekaman data keluhan dia itu nempel di tangan. Teorinya seperti itu, terjadi proses matching mirroring, pertukaran data di otaknya dia. Seperti kalau dia permisi sih, kalau belum permisi, critical area masih utuh, datanya nggak masuk ke pikiran kita. Kalau datanya sudah masuk ke pikiran kita, asal area itu kuantumnya masuk. Tangan ini goleki dhewe sing lara sing ning ndi carane mijet kepiye notone kepiye wis prayu dhewe. Awake dhewe pasrah karo Gusti Allah ketutne. Lah repote ya kadang-kadang kita mengintervensi iki. Wis wayahe ngene halus-halus terus nafsu muni. Kok ketok gaul. Wis jadi bubrah. Iki oknum iki. Jadi duduk manis tak saya manis padahal gak tau gule-gule. Nek angoknya kandel ngene. Padahal sekali. Repot. Sampai di sini paham nggih? Nggih. Jadi kemarin itu saya praktik untuk praktik jarak jauh itu ya. Pasien itu perkembangannya membaik, akan tapi pagi harinya kok saya yang lemes. Ini apakah saya ada teknik yang salah atau bagaimana?
gimana gitu? Ya nafsu ki mau. Diintervensi nafsu sampean lho terlibat terus jenengan pasrah ya pasrah wae namanya kuantum pas. Kuantum tertinggi itu kan ikhlas, maka disebut mukhlis. Apa ketika wis pasrah wae. Apa data yang diterima terus piye gerake supaya pasrah karo Gusti. Makanya ini sangat disani sekali mulai bismillah ini tawakkaltu ala anta syafi la syifa illa syifa syifa ala yughadiru saqman wala bismillah wes batine muni mendek gerak yo gerak aja terus muni mendek waduh iki ampoke sithik mendek tok ngene terus wis dadine kacau ana lagi nek sampean wis muni ngono terus nafsu ini intervensi melakukan ini seperti ini berdasarkan iki logika ilmu pengetahuan jenengan ora dadi kuantum meneh. Ora dadi kuantum meneh. Ya mungkin efeknya lebih kelihatan cepat ya. Itu bagus tapi sudah nggak bisa disebut sebagai kuantum lagi. Ya wis kuantum plus mungkin tuh. Kira-kira paham deh? Ya, sebetulnya ada satu kunci loh, tak tutup tuh mengenai dengan tekok, dengan orang tekok ya berarti memang rumahnya. Kopi. Jadi nyuwun pirsa tanglet menika ada beberapa teman yang ketika baru memegang saja, jadi belum ada niatan untuk melakukan healing. Sudah ada niatan melakukan healing, tapi belum melakukan proses. Baru memegang saja, di dalam dirinya timbul reaksi, misalnya nuwun sewu sendawa atau rasa sesak di dada. Apakah itu juga bagian dari kecerdasan tubuh terapis menika atau itu vibrasi karena energi negatif dari yang kliennya gitu? Ya, dua-duanya. Memang energi kliennya negatif, energi negatif kan segala sesuatu yang sifatnya diasumsikan sebagai sesuatu yang buruk itu dianggap negatif ya. Jadi ketika kita bicara energi negatif itu asumsinya ya bukan tentang jin, setan, burit-burian, bukan, tapi segala ketidakseimbangan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang buruk, yang tidak semestinya ada, yang tidak diinginkan. Jadi namanya orang sakit itu pasti energi negatif. Kamu kinerja positif, kalau energi positif pasti nggak sakit. Nah, karena kecerdasan si tubuh dan jiwa, pikiran, perasaan, kecerdasan kuantum terapisnya juga oke. Maka ini yang disebutkan saya katakan terjadi proses mirroring, transfer data, komunikasi pikiran. Karena kok dia universe apa sih dirasane Mas Mujiono asline ya tak rasane. Cara ora ditutup nek Gusti Allah dikai benteng dewi-dewi, kuwi yo mumet wong iki. Sampai sak kumpul ketok, orang butuh cinta, orang butuh cinta, orang utang, wah mumet iki. Rasa kabeh akhirnya apa? Sakwa stres kabeh. Mereka merasakan semua yang dirasakan orang-orang di sekitar, makanya di Gusti Allah ditutupi dengan jasa. Ya tapi supaya nek ben iso nyaman. Karena ini ditutupi kan berarti iso kebuka. Bisa kebuka. Ditutupi nek Gusti Allah jadi supaya tidak ada. Tapi kan bukan berarti tidak bisa terbuka secara alami. Bisa terbuka secara alami. Kalau kita lihat, kalau kita connect, lihatnya kok aku ya aku cara wong Jawa. Gua langsungnya terus kan ya. Nek wong Jawa kalimatnya ora ono lebih spesifik lagi. Ini kecampuran sistem gazi itu ilmu kuno, makna kuno ala Persian kuno. Turunan daripada Mesir kuno. Ya turunan juga dari Nabi Adam itu kabeh sumber kono ya. Gazi itu tatapan mata. Wong Jawa muni ngene, jroning mripatmu Allah, jroning mripatmu Muhammad. Balik, jroning mripatmu Allah, jroning nyetok langsung set. Ora ada. Kita sakti gitu.
Nah, patah mata saya. Jangan sih nasionalis. Orang baku. Bahasa itu tidak gak. Cuma dia berarti orang sing muni ngono terus disabdakan mulya ngene, berarti sudah ada nilai plus. Kalimat iki mau sudah artinya sudah menjadi kunci dari sebuah momen energi. Kalau kita belajar tentang momen energi. Menurut saya ya, jika itu diasumsikan kecerdasan healing dari terapis, untuk apakah sebagai seorang terapis itu harus dipertajam dengan treatment tertentu atau biarkan saja mengalir apa adanya? Bijaksana pun kata sebenarnya. Ini sebetulnya belum selesai tadi jawabannya. Kecerdasan tubuh terapisnya iya. Sayangnya dia tidak bisa apa? Bukan. Apa itu? Mengelola. Ya mengelola ya. Jadi kalau bahasa sing pas ki kok ilang. Repotnya nek wong terlalu pinter ngene iki lho. Bahasa itu mau tak harus diselani kuwi maneh. Cara ora diselani ketemu nih takdir berarti takdir. Memang menjaga itu nganggo ngono. Bahasanya apa kok iso ilang ya. Memutuskan. Memang itu kecerdasan tubuh jenengan. Ya. Tapi jenengan belum cerdas memanajemen. Nah, memanajemen itu. Kecerdasan itu harus dimanajemen ya. Kalau kecerdasan tubuh jenengan tidak dimanajemen kacau. Contoh empati, simpati. Contoh yang paling nyata. Ketika jenengan punya empati atau simpati pada seseorang, kalau coba kecelakaan bapak, jangan salah itu terletak di pikiran bawah sadar kita, bahaya kalau kita tidak bisa merilisnya. Jadi tidak hanya kecerdasan, tidak hanya kita melatih jiwa kita, tubuh kita supaya cerdas, tidak, tapi kita juga harus belajar mengelola, memanajemen. Ya, memanajemen itu termasuk kan berarti mengendalikan, ya toh, mengontrol, ya, kecerdasan kita. Sehingga ketika kita sudah cerdas, nggak akan terjadi, nggak kok seburuk apapun terus sampai emosi dawa, terus pasiennya sehat kita yang sakit, nggak akan terjadi itu. Minimal ya ada terjadi pemutusan konteks, pemutusan kontak, baik kontak fisik maupun kontak energi. Kalau di dalam KRT kan sudah dibekali dengan namanya suroget, diambil dari teknik KRT. Ya, KRT set ya, ada teknik bagaimana kita melakukan kontak secara batiniah ke pasien, terus bagaimana cara kita memutus kontak itu sudah diajarin. Dasarnya kan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah pandai, yo enggak seperti itu. Ya. Otomatisnya, harus otomatis itu kalau sudah. Ya, itu kan ya jam terbang ya, pengalaman otomatis kan ya. Tapi yang penting di situ adalah kita terjadi kontak, kita menerima data, tapi kita tidak bisa menetralisir data itu yang sering terjadi. Ini kan berarti kaitannya sejauh mana kecerdasan pikiran bawah sadar Anda untuk mengelola informasi itu masuk di dalam diri kita. Nah, kalau di sini ilmunya yang pas memang harus belajar hipnosis, hipnoterapi. Makanya di KMT pun dibekali dengan pengetahuan hipnosis dan hipnoterapi dasar. Sekedar supaya bisa memanajemen ini, supaya tidak menjadi bumerang bagi diri kita. Karena yang namanya penyembuhan itu, zaman tahu nggak kalau tadi kenapa dokter kok pasti pakai masker terus pakai sarung tangan? Ini bukan sekedar untuk menjaga sterilisasi, tidak, tapi ini untuk menjaga kontak supaya tidak terjadi rekaman data ini masuk sembarangan. Vibrasi, tidak masuk sembarangan itu supaya tidak terjadi seperti itu.